Ayat hari ini adalah Markus 2, ayat 13-19. Mari kita baca bersama. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul, Lewi, orang yang berdiri di perbatasan. Dalam menjalani hidup, kita tidak begitu sering mengalami tempat yang disebut kantor bea cukai. Bagi mereka yang bekerja di bidang perdagangan, atau yang bisnisnya berpusat pada ekspor atau impor, kantor bea cukai mungkin tidak asing. Namun bagi orang biasa, mereka hanya melewatinya saat berangkat, atau terutama saat tiba di bandara. Sekadar berpikir, "Oh, ada tempat yang namanya kantor bea cukai." Namun ketika tinggal di luar negeri, terkadang ada saatnya kita harus mengunjungi kantor bea cukai. Ketika barang yang dibutuhkan dikirim dari Korea, barang itu pasti melewati bea cukai. Dan terkadang ada kasus di mana barang tersebut tidak dapat melewati dan tertahan. Sebagian besar hanya menerima tagihan pajak. Tetapi dalam kasus yang parah, bisa terjadi hal yang sangat merepotkan, di mana kita harus mengambilnya sendiri. Ini adalah cerita dari seorang kenalan yang belajar di luar negeri. Ketika cuaca menjadi dingin di musim dingin, ia meminta orang tuanya di kampung halaman untuk mengirimkan peralatan pemanas. Orang tuanya menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka telah mengirim barang tersebut. Tetapi setelah beberapa lama, barang itu tidak kunjung tiba. Karena pengiriman terlambat, ia pun curiga, dan benar saja datang surat yang mengatakan bahwa barangnya tertahan di bea cukai dan ia harus datang mengambilnya. Jadi, mau tidak mau ia pergi mengambilnya sendiri, tetapi ini bukan masalah yang sederhana. Ia berpikir, ini kan hanya satu barang kebutuhan sehari-hari. Apa masalahnya? Tetapi ternyata masalahnya cukup rumit. Petugas bea cukai menunjuk ke barang itu dan bertanya, "Sebenarnya ini barang apa? Berapa harganya ini?" Ia bertanya seperti sedang menginterogasi di kantor polisi. Kenalan saya itu menjawab dengan santai bahwa itu hanyalah peralatan pemanas biasa dan harganya tidak mahal. Namun, petugas itu mengatakan tidak. "Jangan berbohong, bukankah ini sangat mahal?" Dan terus mendesaknya. Bahkan sampai bertanya, "Sebenarnya kalian ini orang apa?" Ternyata, nama produk barang itu yang menjadi masalah. Pada nama produk tersebut, tertulis dengan megah kata emas, dan kata yang berarti permata, sehingga pihak bea cukai salah paham, mengira itu adalah penyelundupan atau permata. Isinya adalah barang biasa. Tetapi karena namanya yang bombastis, ia hampir masuk daftar hitam karena dicurigai sebagai penyelundup permata. Tidak peduli seberapa banyak ia menjelaskan, kesalahpahaman itu tidak kunjung teratasi. Dan akhirnya, ia baru bisa mengambil barang itu setelah menunjukkan kembali kwitansinya. Kantor bea cukai adalah tempat yang sulit untuk dilewati dan penuh ketegangan seperti ini. Itu karena kantor bea cukai adalah garis perbatasan antara satu negara dengan negara lain. Perikop hari ini adalah tentang apa yang terjadi di kantor bea cukai seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 14 dari perikop hari ini. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi, anak Alfeus, duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi, lalu mengikuti dia. Amin. Yesus memanggil Lewi untuk menjadi muridnya. Lewi adalah orang yang duduk di rumah cukai, yaitu seorang pegawai bea cukai. Mengapa ada kantor bea cukai di Kapernaum, sebuah kota di pesisir utara Galilea? Karena di sana ada perbatasan negara. Setelah Raja Herodes Agung meninggal, wilayah itu dibagi di antara ketiga putranya untuk memerintah kerajaan besar. Di antara mereka, perbatasan wilayah Antipas dan wilayah Filipus mungkin berada di dekat Kapernaum. Dan melalui kantor bea cukai yang didirikan di sana, mereka mungkin memungut pajak jalan setiap kali orang lewat. Jadi ketika dikatakan bahwa Lewi duduk di rumah cukai, itu sama artinya dengan duduk di perbatasan negara. Perbatasan adalah batas.
Batas antara wilayah ini dan wilayah itu. Antara negara ini dan negara itu. Tempat yang tidak termasuk di sini, maupun di sana, tetapi memiliki niat untuk menjadi bagian dari sini dan juga menjadi bagian dari sana secara bersamaan. Itulah perbatasan. Lewi dalam perikop hari ini adalah orang yang berada di atas perbatasan seperti ini. Namun, jika kita melihat sejarah di mana nama Lewi muncul, Lewi pada awalnya adalah nama yang memiliki arti yang berlawanan dengan karakteristik ini. Bukan orang yang bimbang di atas perbatasan yang tidak jelas, melainkan orang yang tahu bagaimana membuat keputusan yang pasti. Tempat di mana nama Lewi tercatat dengan cara ini dan mendapat perhatian sejarah adalah dalam peristiwa lembu emas di Gunung Sinai dalam kitab Keluaran. Mari kita baca bersama Keluaran 32 ayat 26 sambil melihat ke layar. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Amin. Musa turun dari Gunung Sinai setelah menerima 10 perintah Allah. Dan ia melihat Bani Israel yang sedang menyembah berhala dengan membuat patung lembu emas. Musa berkata seperti ini, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Saudara-saudari, apa artinya berpihak pada Tuhan saat ini? Itu berarti berdiri di sisi yang berlawanan dengan seluruh bangsanya. Bisa jadi itu berarti dikucilkan sepenuhnya dari komunitas. Oleh karena itu, berpihak pada Tuhan sama dengan sebuah keputusan untuk menjadikan mayoritas mutlak sebagai musuh. Keputusan untuk menanggung hal itu. Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Siapa yang menanggapi permintaan ini, siapa yang dengan rela mengambil keputusan untuk menjadikan mayoritas mutlak bangsanya sebagai musuh dan datang kepada Allah, mereka adalah Bani Lewi. Alkitab mencatat bahwa seluruh Bani Lewi berkumpul kepadanya, kepada Musa. Suku Lewi adalah orang-orang yang tidak memilih jalan yang ditempuh oleh mayoritas dalam kelompok, tetapi membuat keputusan berani untuk berpihak pada Allah. Melalui keputusan ini, suku Lewi menjadi suku imam. Dalam kitab Ulangan tercatat bahwa karena peristiwa itu, yaitu peristiwa lembu emas ini, suku Lewi menjadi suku yang memikul tabut perjanjian, dan juga suku Lewi menjadi suku yang melayani Tuhan. Awalnya, Lewi adalah sinonim untuk hal seperti ini. Orang yang dengan pasti berpihak pada Allah di hadapan orang-orang yang bimbang dan ragu-ragu. Orang yang tidak berdiri di perbatasan dengan berkompromi secukupnya, tetapi membuat keputusan tegas untuk berpihak pada Allah. Awalnya, Lewi adalah sinonim untuk nama seperti ini. Namun, di mana Lewi sekarang berdiri? Ia berdiri di atas garis perbatasan. Posisi yang bukan di sisi ini maupun di sisi itu, sikap bimbang di atas garis perbatasan itu menunjukkan dengan tepat keadaan rohani Lewi saat ini. Gambaran hidup yang berkompromi secukupnya di tempat di mana umat Allah bersentuhan dengan dunia. Sekarang Lewi sedang menjalani kehidupan di atas garis perbatasan itu, duduk di rumah cukai. Meskipun ia memiliki nama suci yang mewakili suku imam, ia tidak melakukan pekerjaan kerajaan Allah, melainkan menjadi pegawai bea cukai dan melayani negara sekuler itu. Di atas garis perbatasan, Lewi mungkin ingin menjadi bagian dari dunia ini. Namun, pada saat yang sama, ia mungkin juga tidak ingin meninggalkan nama Lewi. Ia tidak ingin meninggalkan kerajaan Allah dan ia juga tidak bisa meninggalkannya. Dengan satu kaki di masing-masing sisi, Lewi menjalani kehidupan di atas garis perbatasan. Pada saat inilah Tuhan kita, Yesus, memanggil Lewi. Dia berkata, "Ikutlah aku." Dan Lewi segera bangkit dan mengikuti Yesus. Ini adalah saat di mana kehidupan yang bimbang di atas perbatasan diundang secara pasti ke dalam kerajaan Allah. Saat Lewi dipulihkan kembali menjadi Lewi, saat Lewi dipulihkan kembali ke wujud Lewi yang sejati, itulah saat Tuhan kita memanggil Lewi. Sama seperti nenek moyang suku-suku pada masa Keluaran, dengan berani berpihak pada Allah, dalam perikop hari ini, Lewi juga dengan tegas memilih posisinya pada saat panggilan itu. Itu adalah saat di mana ia meninggalkan secuil kekuasaan yang dinikmatinya di atas perbatasan, dan sepotong kecil kemakmuran, lalu masuk jauh ke dalam kerajaan Allah yang diperintah oleh Allah. Saudara-saudari yang terkasih, di manakah tempat kita berdiri sekarang? Di suatu tempat di perbatasan antara dunia dan kerajaan Allah. Bukankah ini gambaran kita yang, meskipun menjadi umat Allah, dan berusaha untuk mengikuti pemerintahannya, namun mau tidak mau juga, hidup mengikuti hukum dunia dan cara-cara sekuler di suatu tempat di atas garis perbatasan itu? Pada saat ini, Tuhan memanggil kita, "Ikutlah aku." Marilah kita maju dengan menanggapi panggilan itu dengan iman. Saya akan berpihak pada Allah.
Semoga semua jemaat kita menjadi orang-orang yang membuat keputusan tanpa kompromi. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Dalam perikop hari ini, ada satu lagi kelompok orang yang berada di atas garis perbatasan. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mari kita baca bersama ayat 16 dari perikop hari ini. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Amin. Bersamaan dengan pertobatan Lewi, sebuah perjamuan diadakan di rumahnya. Dalam perjamuan ini, tentu saja banyak teman-teman Lewi, yaitu para pemungut cukai yang ikut serta. Pada masa itu, pemungut cukai adalah sinonim dari orang berdosa. Sungguh ironis ketika kita melihat bahwa Lewi, yang namanya merupakan sinonim dari orang yang berpihak pada Allah, memiliki pekerjaan sebagai pemungut cukai, yang merupakan sinonim dari orang berdosa. Bagaimanapun, beberapa orang yang melihat adegan perjamuan ini merasa tidak nyaman. Para ahli Taurat dari golongan Farisi melihat hal ini dan melontarkan kritik tajam. Apakah Yesus adalah orang yang makan bersama orang-orang berdosa? Ketika seorang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah, itu bukanlah hal untuk dikritik, melainkan untuk bersukacita. Namun mereka sama sekali tidak bersukacita. Meskipun mereka mengaku mengikuti Allah, mereka memiliki hati yang sama sekali berbeda dengan hati Allah. Sebaliknya, karena hal ini, mereka mengkritik Yesus seolah-olah dia adalah orang berdosa. Orang-orang pada masa itu menganggap makan bersama sebagai hal yang sangat penting. Hubungan perjanjian dapat terjalin hanya dengan sekali makan bersama, dan komunitas juga dapat dipertahankan melalui makan bersama. Dan saudara-saudari, jika Anda memperhatikan dengan baik persembahan korban kepada Allah, Anda dapat membayangkan kegiatan makan bersama dengan Allah. Terutama dalam korban keselamatan, makan bersama di hadap Allah sudah termasuk dalam urutan penting ibadah. Namun, dengan siapa Yesus sekarang sedang makan bersama dalam acara makan bersama yang begitu penting ini? Dia sedang bersama orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Di mata beberapa orang, itu mungkin terlihat seperti orang-orang yang sejenis berkumpul bersama. Mereka berkumpul untuk makan dosa dan minum bersama dosa. Terhadap kritik ini, Yesus menjawab seperti ini. Mari kita baca bersama ayat 11. Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Terhadap kritik, "Mengapa engkau bersama orang-orang berdosa? Dan mengapa engkau makan bersama orang-orang berdosa?" Yesus menjawab, "Karena aku datang untuk memanggil orang berdosa." Fakta bahwa aku bersama seseorang tidak selalu berarti aku adalah orang yang sejenis dengan orang itu. Bukan hanya ada hubungan burung dari bulu yang sama. Tidak semua orang yang bersama orang sakit adalah orang sakit. Mereka hanya ingin melihatnya seperti itu. Seorang dokter bersama dengan orang sakit, tetapi ia bukan orang sakit, melainkan orang yang menyembuhkan orang sakit. Jadi, tidak semua orang yang bersama orang berdosa adalah orang berdosa. Mereka hanya ingin melihatnya seperti itu dengan niat jahat. Untuk memanggil orang berdosa dan membenarkan mereka, Yesus bersama dengan orang-orang berdosa. Seorang pelayan harus bersama dengan objek pelayanannya. Yesus bersama dengan orang-orang berdosa bukan karena dia adalah orang berdosa, tetapi untuk melakukan pekerjaan menyelamatkan orang berdosa, untuk melakukan pekerjaan membuat orang berdosa menjadi orang benar. Namun, disinilah ada satu lagi kelompok orang yang berada di perbatasan. Mereka adalah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di luar, mereka tampak seperti orang-orang yang melayani Allah, orang-orang yang mengharapkan dan menantikan pemerintahan kerajaan Allah. Namun, pada kenyataannya, ketika kerajaan Allah datang, mereka sama sekali tidak menyadarinya. Bukan hanya tidak menyadarinya, mereka adalah orang-orang yang dengan keras menolaknya. Mereka mengatakan bahwa mereka menantikan kerajaan Allah. Tetapi pada kenyataannya, ketika kerajaan Allah datang, mereka adalah orang-orang yang menolak kerajaan Allah. Mereka menganggap diri mereka termasuk dalam kerajaan Allah, tetapi pada kenyataannya, mereka berada di pinggiran kerajaan Allah atau bahkan di luar batas kerajaan Allah, benar-benar terpinggirkan. Orang-orang ini yang hidup di luar kerajaan Allah, lalu di kerajaan siapa mereka hidup? Di kerajaan yang diperintah oleh siapa mereka hidup? Mereka tidak hidup di luar kerajaan Allah sambil melayani tuan lain. Mereka hidup di luar kerajaan Allah dengan diri mereka sendiri sebagai tuan.
Kerajaan di mana diri sendiri menjadi tuan, kerajaan di mana diri sendiri menjadi raja, dan oleh karena itu, kerajaan yang diperintah oleh diri sendiri. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hidup di kerajaan seperti itu. Jika Lewi adalah orang yang berada di atas garis perbatasan antara politik sekuler dan kerajaan Allah, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang berdiri di atas garis perbatasan antara Tuhan yang bernama diri sendiri dan Tuhan yang bernama Allah. Meskipun mereka mengaku mengikuti firman Allah, mereka tidak mendengarkan firman Allah. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus yang datang untuk menggenapi firman Allah. Dan mereka juga tidak menerimanya. Bahkan, mereka memimpin penganiayaan dan pembunuhan terhadap Yesus. Karena mereka menganggap Yesus sebagai penghalang bagi kerajaan mereka, sebagai batu sandungan bagi kerajaan mereka. Tempat di mana mereka berdiri sekarang bukanlah kerajaan Allah. Sekarang mereka tidak berada di bawah pemerintahan Allah. Mereka hanya hidup di kerajaan di mana diri mereka sendiri adalah raja. Dan oleh karena itu, kerajaan yang mereka perintah sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam perikop hari ini. Mereka menilai kesehatan mereka sendiri. Aku orang yang sehat. Kesehatan dan penyakit bukanlah sesuatu yang dinilai oleh pasien. Kesehatan dan penyakit harus dinilai oleh dokter. Mereka menganggap diri mereka sehat dan keliru mengira bahwa mereka adalah orang yang dapat menilainya, bahwa mereka adalah dokter. Ini adalah gambaran khas dari seseorang yang telah menjadi raja bagi dirinya sendiri. Masalah kebenaran juga sama. Mereka menganggap diri mereka benar. Yang menghakimi kebenaran dan kejahatan hanyalah Allah. Mereka menghakimi diri mereka sendiri sebagai orang benar. Oleh karena itu, mereka telah merebut posisi Allah yang menghakimi. Mereka tidak berdiri di dalam kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berdiri di kerajaan penyembahan berhala diri mereka sendiri, di mana mereka adalah raja. Tetapi bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sedang menghakimi? Bukankah kita sedang merebut dan menduduki posisi Allah yang menghakimi? Dengan mengatakan, segitu sudah cukup baik. Segitu sudah cukup benar. Jemaat yang terkasih, seseorang sedang duduk di atas perbatasan yang disebut kantor bea cukai. Ia sedang menimbang-nimbang antara kerajaan Allah dan kekuasaan dunia. Di manakah tempat kita berdiri sekarang? Bukankah kita juga berdiri di sana di tempat seperti itu? Bukankah kita sedang hidup dengan berusaha keras untuk mengikuti hukum dunia dan cara-cara orang dunia? Meskipun kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah? Musa yang turun dari Gunung Sinai berkata kepada mereka yang membuat patung lembu emas, "Siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku." Saudara-saudari yang terkasih, bukankah ada kerajaan lain yang bukan kerajaan Allah yang dibangun di dalam diri kita? Kerajaan aneh yang membuat kita tidak dapat memahami firman Allah dan membuat kita tidak mendengar suara panggilan Yesus. Kerajaan di mana aku merebut takhta raja yang seharusnya ditempati oleh Allah, dan sesuka hatiku menulis surat keterangan, aku tidak butuh dokter, dan sesuai kehendakku menjatuhkan vonis, aku orang benar, bahkan menghakimi Yesus sebagai orang berdosa. Bukankah kita sedang hidup di kerajaan seperti itu? Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 21, Nabi Elia menyatakan di atas Gunung Karmel seperti ini, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Amin. Saudara-saudari yang terkasih, berpihaklah pada Allah. Masuklah lebih dalam ke dalam kerajaan Allah. Ada berkat yang sejati. Tinggalkanlah secuil kekuasaan dunia yang ingin kalian miliki, kemuliaan dunia yang seperti buih yang ingin kalian genggam, dan berpihaklah pada Allah. Turunlah dari posisi menghakimi diri sendiri sebagai orang yang baik-baik saja, sehat, dan benar. Dan tempatkanlah Allah kita di posisi itu. Dalam minggu yang baru dimulai ini, mari kita tinggalkan sikap bimbang di atas garis perbatasan, dan juga hati yang sombong yang ingin menjadi raja dan tuan bagi diri sendiri, dan mari kita berpihak pada Tuhan kita. Dan marilah kita menghabiskan waktu dengan tinggal dalam pemerintahan Tuhan kita. Semoga berkat penyertaan Allah secara pribadi menyertai para jemaat kita juga selama minggu ini. Saya memberkati Anda dalam nama Tuhan. Mari kita merenungkan firman yang telah diberikan dan bersama-sama menyanyikan pujian, "Ku ingin menjadi sukacitamu, Tuhan. Ku ingin menjadi sukacitamu. Tuhan, perbaharuilah hatiku, jadikan aku kirbat yang baru, agar cahayamu terpancar. Satu hal yang kuinginkan, menjadi sukacita Tuhan. Satu hal yang kuinginkan menjadi sukacita Tuhan. Satu hal yang kuinginkan menjadi sukacita Tuhan. Satu hal yang kuinginkan menjadi sukacita Tuhan.
Mari kita berdoa bersama. Di manakah tempatku berdiri sekarang? Bukankah aku sedang berada di garis perbatasan? Perbatasan antara dunia dan kerajaan Allah. Perbatasan antara aku dan kerajaan Allah. Bukankah aku sedang duduk di takhta Allah yang seharusnya menjadi Tuhan? Aku akan berpihak pada Allah. Tuhan, aku akan melayani hanya Engkau sebagai Tuhan. Mari kita berdoa dengan membuat keputusan dan komitmen. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Kami telah melihat seseorang yang duduk di atas garis perbatasan yang disebut kantor bea cukai. Dengan hati yang takut dan gentar, kami merenungkan apakah itu bukan gambaran kami saat ini. Tolonglah kami untuk hidup dengan mengambil keputusan untuk berpihak pada Allah. Kami juga telah melihat orang-orang yang berdiri di antara kerajaan mereka sendiri dan kerajaan Allah. Kami ingin merenungkan dan memeriksa kembali apakah itu bukan gambaran kami saat ini. Tolonglah kami untuk merenungkan apakah kami tidak sedang hidup dalam kekeliruan, duduk di posisi Allah yang menghakimi, dan hanya mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah, dan benar. Kami serahkan kembali takhta hati kami kepadamu, dan penuhilah kami dengan iman yang rendah hati untuk berlari kepadamu sambil berkata, Tuhan, ini aku ketika Engkau memanggil orang-orang berdosa. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Amin.